Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Quran Al-Fatihah. Oke, pertemuan hari ini kita akan masuk materi Enterprise Resource Planning kita, yaitu tentang Industri 4.0 atau biasa juga disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Nah, sekarang ilustrasi yang bisa saya berikan di Industri 4.0 sekarang adalah kira-kira seperti ini. Jadi kalau dilihat ilustrasi ini, semua pekerjaan itu bisa kita kerjakan di satu tangan saja. Artinya kita bisa akses semua pekerjaan itu dari satu gadget atau satu perangkat saja. Nah, makanya kita sudah masuk ke era Industri 4.0 sekarang. Nah, apa itu revolusi Industri 4.0? Nah, di mana situ adalah sebuah kondisi pada abad ke-21 ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa revolusi industri itu semua pekerjaan kita sudah dilakukan, sudah banyak dilakukan lewat dunia digital. Malah sampai sekarang sudah masuk ke ranah biologi juga. Makanya muncul istilah yang namanya biochemistry misalnya, atau bioinformatics misalnya. Nah, ini adalah kondisi di abad ke-21 sekarang ini. Nah, kemudian kapan revolusi industri itu sebenarnya muncul? Nah, revolusi industri itu sudah muncul di tahun atau di abad 18. Nah, itu dimulai dengan industri 1.0, di mana industri 1.0 itu adalah adanya produksi yang menggunakan mesin uap di situ. Nah, kemudian revolusi industri berkembang satu abad kemudian, itu di abad ke-19. Nah, dinamakan industri 2.0. Nah, di mana di sini sudah banyak dilakukan produksi massal yang sudah menggunakan tenaga listrik di sini. Nah, kemudian seabad kemudian di abad 20 itu berkembang juga industri 3.0, di mana sudah ada otomasi produksi menggunakan elektronik dan teknologi informasi di situ. Nah, saat ini kita sudah masuk ke abad 21, itu kita masuk ke abad atau ke era revolusi industri 4.0, di mana sudah ada produksi yang terhubung dengan yang namanya IoT atau Internet of Things, kemudian adanya cloud technology atau teknologi awan, dan juga big data. Nah, jadi era sekarang ini kita sudah bicara tentang ke science jatuhnya, revolusi industri 4.0 ini. Nah, kalau dilihat dari abad masing-masing tadi, itu di tahun berapa saja? Nah, di abad ke-18 tadi itu muncul revolusi industri 1.0 tadi, itu di tahun 1784. Nah, kemudian industri 2.0 itu di tahun 1870. Berarti kira-kira hampir 100 tahun ya, tapi tidak sampai. Itu kira-kira 84 tahun lah kira-kira. 86 tahun. Nah, kemudian revolusi industri 3.0 itu tahun 1969. Nah, ini 99 tahun jaraknya. Nah, sekarang kalau dilihat revolusi 4.0 itu tahunnya dimulai tahun berapa? Itu di tahun 2011. Berarti jarak dari 1969 ke 2011 itu kira-kira sekitar berapa tahun ini ya? 80 tahun lah. Kira-kira 80 tahun. Nah, kalau 80 tahun berarti jaraknya dari makin ke sini, berarti ada kemungkinan nanti revolusi industri 5.0
itu mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan. Nah, sekarang kita sudah jalan revolusi 4.0 ini sudah jalan 10 tahun sekarang kan. Nah, jadi bisa saja di tahun 2050 misalnya nanti, nah itu revolusi 5.0 sudah muncul. Nah, sementara di Jepang sendiri itu sudah memperkenalkan yang namanya Society 5.0. Nah, jadi bukan revolusi industri tapi society. Nah, Society 5.0, 5.0. Nah, itu boleh silahkan dicari tahu. Ada video-videonya di internet, silahkan. Itu banyak sekali video tentang Society 5.0 ini. Jadi bagaimana nanti di Jepang itu sudah menggunakan teknologi. Nah, kita tahu perkembangan teknologi di Jepang itu sangat pesat sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dampak dari revolusi industri 4.0? Nah, apakah revolusi industri keempat ini itu memperbaiki atau malah menghancurkan? Nah, karena 3 revolusi sebelumnya telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah revolusi yang keempat ini akan memiliki dampak yang sama? Nah, jadi muncul lagi pertanyaan, bagaimana nasib para pekerja? Kemudian akankah banyak terjadi pengangguran nantinya? Nah, kalau kita lihat sekarang, nah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sebenarnya yang dulu dilakukan oleh pekerja, tapi sekarang sudah digantikan. Ada beberapa nih contohnya. Mungkin di sini ada telemarketer misalnya. Jadi marketing biasanya operator marketing lah. Jadi memperkenalkan produk via telepon misalnya. Itu sudah nggak ada lagi sekarang. Nah, kemudian ada di situ sopir taksi misalnya. Nah, sopir taksi. Sekarang dulu sopir taksi itu masih dianggap ini ya. Nah, kalau sekarang dengan adanya aplikasi-aplikasi taksi online sekarang, ya yang statusnya sopir taksi itu sekarang sopir pribadi pun sudah bisa dijadikan menjadi sopir taksi sekarang. Nah, kemudian kasir. Kasir sudah bisa digantikan juga. Nah, mungkin sekarang udah banyak yang minimarket atau supermarket lah yang metode pembayarannya hanya pakai scan QR code saja. Jadi sudah menggunakan dompet digital. Nah, banyak sekali yang pekerjaan-pekerjaan itu yang dulu bisa dikerjakan oleh orang, sekarang sudah bisa digantikan oleh mesin. Nah, jadi di sini ada 15 job that will disappear. Artinya ada 15 pekerjaan nanti yang akan hilang nantinya. Nah, apa saja pekerjaan yang akan hilang itu? Yang pertama drivers. Ya, pastinya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi informasi yang mengembangkan mobil otonom atau self driving car sekarang ini, itu kemungkinan besar driver atau supir nanti itu akan banyak digantikan oleh mesin. Nah, banyaknya nanti mobil-mobil yang tanpa awak atau tanpa supir nantinya. Karena Google sendiri sudah menciptakan mobil otonom, walaupun sekarang masih tahap uji coba sampai saat ini. Nah, kemudian yang kedua itu farmers, petani. Nah, petani sendiri sekarang kalau dulu manual, cocok tanamnya, menanam padi di sawah misalnya satu-satu gitu kan. Kalau sekarang tidak, cukup dengan mesin saja, dikendalikan oleh satu orang. Nah, lahan pertanian yang luas itu bisa selesai dalam waktu sekejap. Panennya juga seperti itu. Tinggal menggunakan mesin, panennya juga bisa dilakukan dalam waktu yang tidak lama. Nah, kemudian printer and publisher, adanya penerbit dan percetakan. Nah, ini lagi penerbit dan percetakan misalnya. Nah, sekarang ya buku-buku sendiri pun itu sudah banyak yang beralih ke digital. Nah, mungkin dari sisi penerbitnya mungkin masih bisa lah. Tapi kalau dari sisi percetakan sendiri, nah misalnya ada media massa, koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah susah sekarang karena semuanya sudah beralih ke digital. Kita baca berita pun tinggal buka handphone, buka aplikasi, berita pun kita baca langsung. Jadi sekarang pun yang koran sendiri itu sudah, saya sendiri jarang sekarang melihat koran itu. Paling koran-koran lokal mungkin gitu ya. Nah, kemudian kasir. Nah, kasir seperti yang tadi. Kasir pun sekarang sudah banyak menggunakan
ini apa namanya, QR code, scan QR code saja lewat dompet digital misalnya. Atau mungkin ada juga teknologi di handphone yang sudah bisa langsung di scan saja, itu sudah bisa dilakukan sebagai media pembayaran. Nah, jadi sudah banyak teknologi-teknologi yang berkembang sekarang. Jadi tanpa kasir pun sebuah minimarket sekarang sudah bisa berdiri. Nah, sudah bisa operasional, bisa jalan. Nah, kemudian yang kelima, travel agent. Nah, ini yang paling yang sampai saat ini tidak ada lagi lah. Jadi yang dulunya travel agent yang mungkin menyediakan tiket pesawat misalnya, nah sekarang ya mungkin sudah banyak yang beralih ke travel umroh gitu ya. Nah, yang travel agent sendiri ya sudah digantikan oleh aplikasi. Jadi aplikasi besar yang ada di Indonesia kan banyak nih. Ya contohnya ada Traveloka, kemudian ada tiket.com, kemudian ada Mr. Aladin. Nah, banyak sekali, banyak sekali. Nah, jadi beli tiket pun nggak susah sekarang. Tidak hanya tiket pesawat, tiket bus ada, kemudian tiket kereta api ada, malah sampai ke kita bisa booking hotel lewat aplikasi ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada manufacturing workers, jadi pekerja pabrik. Nah, ini yang banyak PHK atau eh, apa, pekerja pabrik itu yang dirumahkan karena memang tidak dibutuhkan lagi karena pabrik tersebut sudah banyak digantikan oleh mesin. Nah, jadi pekerja pabrik yang memanfaatkan tenaga manusia sekarang ya sudah banyak berkurang. Akhirnya banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan. Nah, jadi digantikan dengan mesin yang bekerja di pabrik itu sekarang. Nah, kemudian operator. Nah, operator satu lagi. Ini operator juga sudah sangat jarang lah sekarang gitu. Sangat jarang. Nah, jadi operator sendiri ya mungkin dulu ada operator yang mungkin ada di bisa dihubungi lah kalau seandainya kita butuh sesuatu. Tapi kalau sekarang mah sudah nggak bisa karena layanan-layanan online sekarang sudah banyak sekali. Hotline service sudah ada banyak sekali sekarang. Nah, kemudian ada waiting table and bartending. Nah, ini kalau kita ke restoran misalnya, restoran kemudian restoran lah lebih tepatnya ya, waiting table. Jadi sudah banyak loh restoran sekarang yang proses pemesanannya dia sudah cukup ini saja, cukup datang, sudah ada mesin menanti, tinggal pilih sendiri apa yang kita pesan, kemudian kita duduk, nanti pesanannya akan sampai. Atau malah mungkin seperti di restoran cepat saji, ya kita datang, kita pesan, kemudian langsung bayar, dan pesanan kita bawa sendiri ke tempat duduk. Jadi tidak perlu banyak menggunakan karyawan-karyawan yang mengantarkan makanan ke meja pelanggan misalnya. Nah, kemudian ada pekerjaan bank tellers. Nah, teller bank juga sekarang mungkin tidak banyak lagi ya, artinya mungkin bank itu cukup punya 1 atau 2 teller aja cukup gitu. Karena sekarang untuk transaksi misalnya kita melakukan ingin menabung di bank misalnya, nah bank sendiri sudah menyediakan mesin ATM yang bisa setor tarik. Nah, kita bisa setor, kita bisa tarik juga. Jadi peran teller pun juga tidak terlalu banyak sekarang. Nah, jadi di Indonesia saja sudah banyak loh yang sudah menyediakan ATM setor tarik. Jadi artinya kita mau nabung kapan saja, di mana saja, jam berapapun kita mau nabung terserah. Mau malam pun kita datang ke ATM setor, ya kita nabung ke rekening kita ya nggak ada masalah. Nah, berarti bank tellers pun ya paling hanya datang untuk mengurusi ya mungkin kalau ada pinjaman dan segala macam, paling cuma itu saja nanti. Jadi pekerjaan bank tellers itu sudah banyak berkurang sekarang. Nah, kemudian military pilot and soldiers. Jadi adanya pilot-pilot pesawat militer misalnya, karena di Amerika sendiri sudah banyak menciptakan pesawat nirawak, tanpa awak. Jadi khususnya di bidang militer ya. Jadi pada saat melakukan patroli misalnya,
yaitu yang ditugaskan ya pesawat saja tanpa ada, tapi kontrolnya langsung dari dari base campnya militer tadi. Nah, kemudian fast food worker. Nah, fast food worker juga tidak terlalu banyak sekarang, tidak terlalu banyak pekerja yang dilibatkan. Apalagi sekarang sudah adanya di fast food worker ini ya layanan drive thru misalnya. Nah, kita datang tanpa turun, langsung dari mobil pesan. Nah, cukup kita beritahu pesanan, cukup satu orang saja yang menyediakan pesanan dan langsung dibayar, udah selesai. Jadi tidak membutuhkan karyawan yang banyak. Nah, kemudian telemarketer. Nah, telemarketer biasanya marketing itu via telepon. Jadi nggak banyak sekarang ini. Jadi sudah digantikan oleh mesin. Jadi sudah ada istilahnya yang bot. Jadi sudah ada bot yang cukup membuat pesan teks, kemudian dikirimkan ke nomor-nomor handphone. Nah, jadi marketingnya seperti itu sekarang. Jadi tidak terlalu melibatkan harus nelpon customer satu-satu, tidak. Kalau dulu kan seperti itu marketingnya, ditelepon customernya satu-satu. Kalau ini tidak, cukup ada bot, kemudian dari bot tadi dikirimkan pesan teks ke nomor handphone yang sudah terdaftar. Ya udah, nanti dari situ ada informasi yang bisa diberikan oleh bot tadi. Nah, kemudian ada akuntan and tax preparer. Jadi ada akuntan dan pembuat pajak. Nah, ini juga sekarang nggak terlalu dibutuhkan lagi ya. Menurut saya sih nggak terlalu ini lagi, karena aplikasi sistem informasi akuntansi ini sudah banyak sekali, sudah banyak beredar. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan pun nggak perlu akuntan. Jadi cukup menginstal aplikasi sistem informasi akuntansi ini, jadi sudah bisa menyeimbangkan antara debit dan kredit di perusahaan tersebut. Kemudian juga ada pembuat pajak pun juga tinggal menggunakan aplikasi yang ada, udah selesai. Nah, jadi tidak membutuhkan orang yang terlalu expert lah di bidang itu lagi. Nah, kemudian ada stock trader. Stock trader ini adalah pedagang saham. Nah, pedagang saham ini ya aplikasi sudah banyak loh sekarang. Jadi nggak perlu ini lagi lah, nggak perlu pantaunya juga lewat handphone aja, nggak perlu harus dipantau satu-satu seperti ini, nggak. Nah, cukup dari handphone saja cukup sekarang. Jadi begitu pesatnya teknologi ini berkembang. Nah, kemudian construction worker. Jadi pekerja konstruksi ini ya otomatis kalau skala konstruksinya besar seperti membuat gedung-gedung bertingkat, ya pekerjaannya nggak terlalu banyak lagi, cukup menggunakan kren saja. Nah, kemudian barang-barang yang peralatan-peralatan atau bahan-bahan untuk bangunan tadi ya cukup menggunakan kren saja untuk membawa ke atas, jadi tidak membutuhkan tenaga manusia yang banyak. Nah, kemudian ada juga nih movie stars, jadi bintang film misalnya. Nah, bintang film kalau sekarang sih ya dari sisi bintang filmnya mungkin akan hilang juga nanti, karena ya kita tahu sekarang di Indonesia saja isi acara di televisi itu banyak yang diambil dari konten-kontennya YouTube saja. Jadi nggak ada istilahnya produksi film yang dibuat, ya nggak terlalu banyak juga sekarang. Kayaknya konten-konten yang diambil dari YouTube atau akunnya artis tadi cukup ditampilkan di televisi, ya itu sudah memberikan rating yang tinggi. Jadi tidak terlalu penting lagi gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa dengan adanya revolusi industri 4 ini, apakah bisa melahirkan lapangan pekerjaan baru atau malah menghasilkan uang dari rumah? Nah, jawabannya adalah bisa. Nah, karena ada teknologi yang menunjang revolusi industri 4 tersebut. Nah, apa saja? Nah, kita mulai ada yang namanya otomatisasi robot misalnya. Ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik besar dalam membuat produk mereka. Nah, kemudian adanya simulasi.
Kemudian adanya sistem integrasi horizontal dan vertikal. Jadi jelas antara satu bidang dengan bidang yang lain itu adanya integrasi sistem. Nah, kemudian adanya pemanfaatan Internet of Things. Kemudian adanya keamanan cyber atau cyber security. Adanya teknologi cloud atau teknologi awan. Atau biasa juga kita sebut dengan cloud computing atau cloud teknologi. Kemudian adanya additive manufacturing. Contohnya di sini adalah 3D printing atau printing 3 dimensi. Nah, kemudian adanya augmented reality dan virtual reality juga. Nah, terakhir ada yang namanya analisa big data. Nah, jadi ini adalah teknologi yang mengubah proses produksi di dalam industri. Nah, kemudian ada 5 teknologi utama yang menopang implementasi industri 4.0 itu. Apa saja? Ada yang namanya IoT, Internet of Things. Kemudian artificial intelligence, itu sangat berperan sekali sekarang ini. Kemudian human machine interface, adanya hubungan atau interface yang menghubungkan antara manusia dengan mesin. Nah, kemudian ada teknologi robotik and sensor. Nah, itu perkembangannya sangat besar sekali sekarang. Kemudian adanya teknologi 3D printing. Jadi kita ingin buat sesuatu, mungkin ya dengan menggunakan printer 3 dimensi ya langsung jadilah. Langsung jadi bentuk yang kita yang kita rancang tadi, yaitu dengan printing 3 dimensi itu sudah langsung jadi dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kemudian 15 job that will thrive in the future. Apa itu artinya? Ada 15 pekerjaan yang akan berkembang nantinya di masa yang akan datang. Nah, apa saja? Nah, yang pertama, robot manufacturer and service management. Jadi adanya perusahaan-perusahaan pengembang robot. Karena ya kita tahu kita sudah masuk era yang serba otomatis sekarang. Artinya apa? Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang berlomba-lomba untuk membuat robot. Nah, mungkin sudah ada yang pernah dengar berita tentang robot Sophia. Nah, itu ceritakan itu robot yang sudah berbentuk manusia desainnya, dan itu akan ditanamkan nanti perasaan di dalam robot itu. Artinya ya robot tadi kalau dia sedih dia akan nangis gitu. Nah, jadi sudah berkembang. Di Jepang sendiri pabrikan-pabrikan mobil contohnya Honda dan Toyota sekarang berlomba-lomba bukan bikin mobil lagi, tapi mereka berlomba sekarang bikin robot di Jepang. Nah, Honda dengan Toyota. Nah, kemudian yang kedua yang akan berkembang itu adalah raw material management, adanya manajemen bahan baku. Nah, manajemen bahan baku ini sangat penting bagi perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri. Adanya produksi-produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini sangat penting sekali nanti. Jadi inilah pekerjaan yang akan berkembang nantinya. Walaupun proses pekerjaannya itu dilakukan oleh mesin, tapi manajemen bahan bakunya itu yang penting. Jadi sebelum mesin bekerja, ya kita harus tentukan dulu ada manajemen bahan baku dulu sebelum mesin tersebut bekerja. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang lebih jadi output lah nanti kalau di teknik informatika, big data and AI scientist. Jadi kita sebagai analisa big data, karena kita mau tidak mau suka tidak suka kita sudah masuk era big data. Jadi apapun data yang sudah dalam bentuk besar lah, data yang sudah dalam bentuk besar itu ada nanti proses pengolahannya dengan menggunakan AI, artificial intelligence. Nah, kemudian ada yang keempat itu artificial bodies manufacturer. Jadi adanya perusahaan atau pengembang badan-badan yang intelijen atau buatan. Jadi artinya di sini misalnya ada orang yang memang cacat misalnya gitu ya, tanpa kaki. Nah, jadi di sini bisa dibuatkan body atau badan buatannya atau kaki buatannya. Nah, ini akan sangat berkembang nanti. Jadi ini juga akan nanti bersatu dengan sel saraf yang ada pada manusia.
Jadi sel saraf itu kan pusatnya di otak. Jadi kalau otak nanti memberikan perintah kepada saraf tadi, yang nyambung ke kaki tadi, ke kaki buatan tadi, ya kaki buatan tadi akan bergerak sesuai dengan yang diperintahkan di otak. Nah, kemudian yang kelima itu e-sport. Nah, kita tahu sekarang lagi marak sekali pertandingan-pertandingan e-sport. Malah e-sport sudah masuk ke dalam salah satu cabang yang dipertandingkan di dalam olimpiade misalnya. Nah, jadi e-sport nanti ke depannya juga akan sangat berkembang sekali. Nah, apalagi sekarang game-game yang baru yang membutuhkan keterampilan dari pemainnya itu juga sudah banyak sekali yang bermunculan. Nah, jadi nanti e-sport ini akan menjadi sesuatu yang pekerjaan yang berkembang. Bisa dari pekerjaan, mungkin dari cabang olahraga dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keenam, psikologis and terapis. Nah, ini juga akan sangat berkembang juga nanti. Kenapa? Ya, dengan tingginya perkembangan teknologi sekarang, akan banyak sekali orang yang akan membutuhkan psikolog nantinya. Dan akan juga membutuhkan orang untuk terapi. Karena ya tingkat stres manusia nanti dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini itu akan sangat besar. Nah, pastinya akan butuh yang namanya orang untuk bercerita. Nah, orang untuk bercerita itu siapa? Ya, kita bisa datang ke psikolog atau ke terapis misalnya. Nah, ini yang akan membuat pekerjaan ini menjadi sesuatu yang akan berkembang nantinya. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada gene designer for babies and pets. Jadi adanya orang pembuat gen untuk bayi dan hewan peliharaan. Nah, ini dia nih pekerjaan dari ahli-ahli biologi nantinya yang berhubungan dengan bioinformatics. Nah, itu jadi menggabungkan gen-gen manusia nantinya. Nah, jadi mungkin sekarang ya sudah banyak sih ini terjadi sekarang. Walaupun kita melihatnya hanya dari film-film fiksi Hollywood misalnya. Nah, ini sudah sangat banyak sekali. Nah, kemudian virtual world designer. Nah, jadi ya disinilah teknologi augmented and virtual reality berperan nantinya. Jadi bagaimana nanti membuat dunia virtual yang kita bisa berinteraksi di dalamnya gitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan virtual reality nantinya. Ini akan sangat berkembang juga nanti. Nah, kemudian cyber security and private data brokerage. Nah, cyber security ini juga dengan tingginya teknologi sekarang pasti akan banyak sekali orang yang mencoba membobol sebuah sistem yang berisi data-data penting di sebuah perusahaan. Nah, ini perusahaan itu harus menerapkan yang namanya cyber security sekarang. Jadi, pekerjaan sebagai cyber security ini akan sangat dibutuhkan nantinya ke depannya. Jadi yang kalau khusus teknik informatika nih, yang peminatannya jaringan, nah ini bisa nih arahnya ke cyber security nanti, keamanan cyber. Nah, jadi yang mau peminatannya ke jaringan ya boleh arahnya ke sini nanti. Nah, kemudian entertainment. Nah, entertainment ya dunia perfilman lah, dunia hiburan lah di sini. Nah, ini juga akan berkembang juga karena ya teknik di dunia hiburan sekarang ini sudah banyak menggunakan ya teknologi yang tinggi gitu. Ya contohnya film-film fiksi Hollywood. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ini kan kalau di sini kan ini pemeran Hulk nih. Nah, kita tahu Hulk itu kan tokoh besar hijau yang ukurannya beberapa kali lipat dari manusia biasa. Dan itu kan tidak ada. Dan itu bisa dibuat dengan teknologi seperti ini. Nah, syutingnya juga nggak membutuhkan tempat yang luas, cukup dengan layar background hijau seperti ini, itu nanti akan diganti. Nah, jadi proses produksinya pun juga sekarang tidak terlalu ribet seperti pembuatan film zaman dahulu. Nah, jadi ini akan sangat berkembang juga nanti. Nah, kemudian real estate developer. Jadi ada pengembang real estate atau perumahan-perumahan atau properti. Nah, ini juga akan berkembang nanti ke depannya. Nah, kemudian biochemistry and text engineer. Nah, biochemistry. Jadi inilah nanti pekerjaan orang yang
meneliti di bidang biologi dan kimia nantinya. Nah, jadi muncul di situ biochemistry. Nah, jadi juga ini akan juga berkembang nantinya. Inilah akan muncul nanti senjata-senjata biologi yang dalam film-film fiksi itu sebagai bisa dibilang adalah senjata paling mematikan lah di dunia, paling mematikan, karena memang bisa saja virus muncul di sini. Pembuatan virusnya bukan artinya virus komputer, bukan ya, tapi memang betul-betul virus karena menggabungkan antara biologi dan kimia tadi. Nah, kemudian private service for the rich. Nah, jadi adanya layanan yang khusus untuk orang-orang kaya nantinya. Nah, ini juga karena orang-orang kaya ini sudah akan banyak nanti dan butuh pelayanan-pelayanan khusus nantinya. Nah, kita tahu sekarang ini orang-orang terkaya di dunia berlomba-lomba loh. Bosnya Amazon dengan bosnya Tesla itu berlomba-lomba loh jadi orang terkaya di dunia. Bosnya Amazon adalah Jeff Bezos, kemudian bosnya Tesla itu Elon Musk. Nah, itu berlomba-lomba untuk jadi orang terkaya di dunia sekarang. Nah, kemudian yang keempat itu elderly care. Nah, jadi artinya adalah ini perawatan lansia. Kenapa ini menjadi pekerjaan yang berkembang nantinya? Nah, banyaknya nanti orang tua yang akan dititipkan di panti jompo lah kalau bahasa kitanya. Nah, banyaknya orang tua yang akan dititipkan di panti jompo karena kesibukan anak-anak mereka. Nah, jadi karena banyaknya orang tua di panti jompo tadi ya, perawatan lansia ini akan sangat dibutuhkan. Nah, jadi ini pekerjaan inilah nanti yang akan mungkin akan berkembang di masa depan. Nah, kemudian yang kelima adalah small jobs that are not worth automating. Jadi artinya di sini adalah pekerjaan kecil yang tidak layak untuk diotomatisasi. Nah, ini juga akan berkembang juga nanti adanya pekerjaan-pekerjaan kecil yang sebenarnya itu tidak layak untuk diotomatisasi, tapi dilakukan otomatisasi di dalamnya. Nah, ini akan berkembang juga. Jadi ini akan membuat orang nanti, karena ini adalah pekerjaan kecil, kemudian dilakukan adalah otomatisasi di situ, akhirnya akan membuat orang akan malas bergerak, akan malas untuk bekerja nantinya. Nah, ini akan berkembang ke depannya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, sudah siapkah Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0 ini? Nah, jawabannya adalah pemerintah Indonesia sudah menerapkan ada 10 strategi bagi Indonesia untuk menghadapi industri 4.0 ini. Apa saja? Yang pertama adalah memperkuat supply chain atau rantai pasok. Jadi, memperkuat rantai pasok, baik itu yang dari luar negeri maupun di dalam negeri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, industrial zone development. Adanya pengembangan zona-zona industri di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian adanya sustainable development goal. Adanya tujuan-tujuan pembangunan yang jelas. Kemudian small medium industry, menggerakkan industri-industri kecil dan menengah. Kemudian digital infrastruktur, membangun infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Kemudian innovation ecosystem, adanya inovasi-inovasi untuk ekosistem yang nanti bisa membantu dalam beradaptasi dengan revolusi industri 4 ini. Kemudian fiscal incentive for innovation, adanya inovasi untuk kebijakan fiskal. Nah, kemudian human resource development, adanya pengembangan sumber daya manusia di Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian ada industrial policy, adanya kebijakan-kebijakan industri yang jelas yang nanti bisa tepat sasaran bila digunakan. Dan terakhir adalah increase investment, adalah meningkatkan investasi-investasi baik itu dari dalam negeri maupun investasi yang dilakukan dari luar negeri nantinya. Nah, oke. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.